Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online akan share tentang soal-soal pedagogik untuk persiapan pretest PPG tahun 2022. Jadi, untuk menghadapi pretest PPG 2022 harus dari jauh-jauh hari belajar dipersiapkan sebaik mungkin karena kesempatan untuk lulus pretest PPG dan lanjut menjadi mahasiswa PPG dan akhirnya menjadi guru profesional dan memegang sertifikat pendidik itu adalah langkah yang sangat panjang dan harus dipersiapkan semaksimal mungkin dari awal, yaitu dari mulai pretest PPG dengan hasil yang harus memuaskan. Baik, oleh karena itu mari kita belajar pedagogik terlebih dahulu karena soal pedagogik ini nantinya sudah pasti akan banyak menghiasi layar komputer nantinya untuk antri dijawab oleh Bapak Ibu semuanya. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Yoyo adalah siswa yang mempunyai semangat belajar sangat tinggi dan juga merespon sesuatu hal terkait pembelajaran dengan cepat. Namun, Yoyo tidak bisa menerima kegagalan dan tidak mudah menerima kritikan dari siapapun, termasuk dari gurunya. Jika dilihat dari ciri-cirinya, maka Yoyo mengalami gangguan A. Akademis, B. Simbolik, C. Non-simbolik, D. Sosial, atau E. Sosial emosional. Baik, silakan dipilih terlebih dahulu. Sudah ya, sudah menentukan pilihan. Baik, jawabannya adalah sosial emosional. Jadi si Yoyo ini mengalami gangguan sosial emosional. Gangguan sosial emosional itu salah satunya adalah dia pintar merespon sesuatu hal terkait pembelajaran. Dia juga cepat dalam merespon pembelajaran. Namun kekurangannya adalah tidak bisa menerima kegagalan. Bahkan kritikan pun tidak bisa menerima, seperti itu. Bahkan termasuk dari gurunya. Jadi itu termasuk ciri-ciri dari anak yang mengalami gangguan sosial emosional. Baik ya, nomor 1 sudah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Langkah penting yang perlu dikerjakan dalam pemberian pembelajaran remedial yaitu A. Memberi latihan soal secara kontinu dan memberi pembelajaran remedial. B. Mendiagnosis kesulitan pembelajaran dan mendata bakat peserta didik. C. Mendiagnosis kesulitan belajar dan memberi perlakuan pembelajaran remedial. D. Menyampaikan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran dan melakukan ujian ulang. E. Memberikan perlakuan remedial dan juga memberi tes awal atau pretest. Baik, silakan tentukan pilihannya. Jika mendapat soal seperti ini, Bapak Ibu akan memilih jawaban yang mana? Sebelum kami beritahu jawaban yang benarnya. Oke, sudah ya? Baik, jawabannya adalah C. Mendiagnosis kesulitan belajar dan memberikan perlakuan pembelajaran remedial. Kenapa C? Karena pembelajaran remedial ini kan sebetulnya adalah pemberian bantuan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar. Jadi sehubungan dengan itu langkah-langkah yang perlu diberikan atau dilakukan dalam memberikan pembelajaran remedial itu ada 2 langkah pokok Bapak Ibu. Jadi yang pertama harus didiagnosis terlebih dahulu kesulitan belajar siswanya dan yang kedua baru diberikan perlakuan atau treatment pembelajaran remedialnya. Jadi yang pertama didiagnosis baru yang kedua diberikan remedial seperti itu. Baik, sudah ya, nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang guru harus menguasai secara mendalam materi pembelajaran sesuai substansi keilmuan yang diampuhnya.
hal tersebut berhubungan dengan salah satu kompetensi guru yang disebut A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi sosial, D. Kompetensi kepribadian, atau E. Kompetensi naturalis. Baik, silakan tentukan pilihan terlebih dahulu sebelum diberitahu jawaban yang benar. Sudah ya? Baik, sudah. Jawabannya yang benar adalah B. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran, substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Jadi, jika seorang guru harus menguasai secara mendalam materi pembelajaran sesuai dengan substansi keilmuannya masing-masing, misalkan matematika ya harus menguasai secara mendalam materi pembelajaran substansi keilmuan matematika, misalkan biologi ya biologi, bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Jadi jika hal tersebut berhubungan dengan salah satu kompetensi guru, maka itu disebut sebagai kompetensi profesional. Seperti itu, jadi yang sesuai dengan substansi keilmuannya masing-masing. Baik, sudah kita bahas yang nomor 3. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Mengamati, menanya, menalar, mengasosiasi, dan mengomunikasikan merupakan 5 pengalaman belajar pokok dalam proses pembelajaran. A. CBSA, B. Tematis, C. Kooperatif, D. Saintifik, atau E. Struktural. Silakan dipilih Bapak Ibu sebelum kita bahas apa jawabannya. Oke ya, sudah ya. Baik, betul. Jawaban yang benar adalah D. Saintifik. Nah, jadi pembelajaran saintifik itu seperti apa sih? Jadi, saintifik ini memadankan proses pembelajaran sebagai suatu kegiatan ilmiah yang lebih mengedepankan penalaran induktif dibandingkan dengan penalaran deduktif. Jadi penalaran induktif ini memandang situasi spesifik untuk kemudian menarik simpulan secara keseluruhan. Jadi proses pembelajarannya terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok. Yang pertama itu mengamati, kedua menanya, ketiga menalar, lalu keempat mengasosiasi, dan yang kelima mengomunikasikan. Jadi jika yang ditanya tadi di soal, mengamati, menanya, menalar, mengasosiasi, dan mengomunikasikan, itu adalah 5 pengalaman belajar pokok dalam proses pembelajaran saintifik. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini adalah hal yang harus diperhatikan guru dalam menerapkan metode pembelajaran. Kecuali, ingat kecuali ya. A. Tujuan pembelajaran, B. Sarana pengajaran, C. Jumlah siswa, D. Izin kepala sekolah, atau E. Alokasi waktu. Baik, sudah? Sudah dipilih apa jawabannya? Baik, jawaban yang benar adalah D ya, izin kepala sekolah, karena kecuali. Jadi, hal-hal yang harus diperhatikan guru dalam menerapkan metode pembelajaran itu, yang pertama tujuan pembelajaran harus diperhatikan. Aktivitas dari pengetahuan awal siswa itu juga harus diperhatikan. Karakteristik mata pelajaran atau pokok bahasan apa sekarang itu harus diperhatikan. Alokasi waktunya juga harus diperhatikan. Sarana pengajaran, jumlah siswa juga harus diperhatikan. Dan juga pengalaman dari pengajar atau pengalaman dari guru itu sendiri juga harus diperhatikan. Jadi yang betul dari jawaban nomor 5 ini tadi, karena pertanyaannya adalah kecuali, itu adalah D ya, izin kepala sekolah.
Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang guru harus dapat mempertanggungjawabkan penilaian yang dilaksanakannya, baik itu dari segi teknik penilaiannya, prosedur penilaiannya, maupun hasilnya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip penilaian yang disebut A. Sahih, B. Holistik, C. Terpadu, D. Terbuka, atau E. Akuntabel. Silahkan tentukan pilihan jawabannya. A, B, C, D, atau E? Oke, sudah ya. Jawaban yang benar adalah E, akuntabel. Jadi akuntabel artinya penilaian harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi tekniknya, prosedurnya, maupun hasilnya. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nomor 7. Waktu yang tepat bagi seorang guru dalam menggunakan model dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran saat pembelajaran di kelas, yaitu pada kegiatan A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, atau E. Tindak lanjut pembelajaran. Baik, silakan dijawab. Model dan metode itu bagusnya dilaksanakan pada kegiatan apa, seperti itu. Oke, sudah ya. Baik, jawabannya adalah C ya, inti pembelajaran. Jadi kegiatan inti ini menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajarannya. Baik, selesai sudah contoh soal pedagogik. Dan semoga hasilnya memuaskan. Jadi silahkan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua tuliskan di kolom komentar. Kira-kira tadi betul berapa ya? Seperti itu. Baik, semoga bermanfaat dan ditunggu soal-soal berikutnya untuk persiapan pretest PPG tahun 2022. Baik, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.